Mesias berarti yang diurapi. Sebutan Mesias berakar dari pengertian Yahudi mengenai seorang tokoh pada masa depan yang akan datang sebagai wakil Tuhan untuk membawa keselamatan bagi umat Yahudi. Di dalam bahasa Yunani, tunggu ya, di dalam bahasa Yunani, kata Mesias diterjemahkan sebagai Kritos atau Kristus, yang menjadi salah satu gelar Yesus. Sudah, di dalam kekristenan, Yesus Kristus dipercaya sebagai Mesias yang telah dinanti-nantikan untuk membawa keselamatan dari Tuhan Allah kepada manusia. Makanya kata Mesias diambil dari bahasa Aram Masya. Dalam perjanjian baru, Yesus disebut Kristus. Makanya Bang Juma, orang Yahudi menunggu Mesiasnya. Mereka belum datang Mesiasnya katanya. Sementara kami sudah datang pernah Mesias sekali, itulah Yesus, dan yang akan datang kedua kali adalah Mesias juga, itulah Yesus Kristus. Gitu kami Bang Juma di Kristen. Oke. Saya tanya, asal pendalaman materi tentang Kristus itu Ibu Dani sudah mengakui asalnya dari Yahudi. Sekarang pertanyaan saya, bagi Yahudi Mesias itu apakah Elohim? Bagi Yahudi Mesias itu juru selamat. Juru selamat yang akan menyelamatkan mereka katanya. Itulah yang mereka mau tunggu. Apakah Elohim? Yang nggak tahu mereka siapa yang mereka tunggu. Tanyalah orang Yahudi Bang Juma. Ya, yang mereka tunggu, apakah mereka menunggu Tuhan menjadi manusia? Mereka menunggu Mesias. Mereka menunggu Mesias juru selamat gitu. Mesias itu apa? Kalau bagi kami, Mesias itu adalah sesuai dengan dalil Lukas 2 ayat 11. Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat di kami Kristen. Nggak tahu di sana. Nah, kan Yahudi nih yang menjadi dasar pijakan. Karena Yesus datanya ke Yahudi, bukan datanya ke Romawi. Di dalam kitabnya mereka, Mazmur 2 misalnya, atau 1 Samuel 16 misalnya, atau data yang lain, Yesaya 45 nomor 1 misalnya, atau 1 Samuel 10 misalnya, atau apapun itu yang terkait dengan Mesias, ternyata Mesias ini berujung kepada manusia yang diurapin. Beginilah firman Tuhan, inilah firmanku kepada Mesias, inilah firmanku kepada Kristus, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja supaya aku membuka pintu-pintu di depannya dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tertutup untuknya. Artinya Kores di sini adalah Mesias. Kores di sini adalah Kristus. Apakah Kores ini Tuhan? Sedangkan dia adalah juru selamat bagi Bani Israel. Apakah dia Tuhan? Bang Juma, mana Bang Juma lebih percaya? Mesias, kalau di orang Yahudi kan Mesias mereka yang akan mereka tunggu adalah antara Daud dan Musa. Udah. Sekarang umat Kristen, Mesiasnya adalah Tuhan Yesus, dan jelas dikatakan di dalam Matius 25 ayat 31 dan 32, Yesus bersama para malaikatnya akan datang di awan-awan. Dia akan membalas setiap perbuatan orang. Mana Bang Juma lebih percaya? Itu orang Yahudi atau orang Kristen? Yesus itu yang datang. Jelas kami percaya orang Yahudi. Jadi kan gitu ya. Jadi Bang Juma juga percaya nanti yang turun itu yang yang ditunggu orang Yahudi itu Daud atau Musa gitu ya. Saya kan itu yang mereka tunggu. Mereka kan si Billy Bang Juma mengatakan yang mereka tunggu, kami lebih percaya kepada Daud dan Musa katanya. Iya, mereka memang menolak Mesias yang datang tanpa. Jadi siapa yang ditunggu orang Yahudi itu? Siapa yang ditunggunya? Mereka kan menolak Yesus. Mereka menolak Yesus. Jadi siapa yang ditunggunya? Berdasarkan Al-Quranul Karim, yang mereka tolak itu adalah Mesias, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Dan Nabi Isa alaihissalam yang akan datang untuk yang kedua kalinya nanti. Untuk menghakimi mereka di Islam, tunggu Bang Juma, sementara di Islam yang kalian nanti-nantikan adalah Isa Al-Masih, sama dengan Yesus, ya kan? Kalau di kalian kan bahasa Arabnya sebenarnya Isa Al-Masih. Terus bahasa apa? Yesus. Cuman karena ada di kedua belah pihak ini yang mengobrak-abrik, yang menggantikan sejarah itu, cerita itu, maka jadi berbeda. Sebenarnya kalau aku Bang Juma ditanya, samanya itu Isa Al-Masih, karena tunggu ya, aku jujur, karena ada lagu Sion kami yang berkata Isa nama yang indah, masih ada
ya, tetapi sekarang nama Yesus kan gitu. Nah, sekarang umat Islam menunggu juga kedatangan Yesus, Isa Al-Masih, Yesus. Tetapi ada 3, membunuh babi, mematahkan Kurang- salib, kan Kurang gitu kan? kerjaan Tuhan membunuh babi. Itulah, dan membatalkan jizyah, ya kan? Nah, orang Yahudi yang ditunggunya aku nggak tahu, kata si Jibili kemarin, kalau nggak Daud Musa, potong leherku ini, tumbalnya leherku, akan datang Musa Ya, dengan jadi gini, Daud. Nggak akan datang. begini, Ah, itu. Bu Darni, umat Islam dan Yahudi itu sama-sama kemudian mengetahui tentang Mesias. Mesias ini adalah manusia yang datang sebagai juru selamat bagi Bani Israel. Itu juga yang diajarkan oleh Al-Quran. Jadi kedatangan yang kedua kalinya sang Mesias ini untuk menyelamatkan Bani Israel, bukan menyelamatkan umat Islam. Mesias yang mereka tunggu itu adalah Nabi Isa alaihissalam dalam pandangan umat Islam kemudian. Mereka nolak. Datang kemudian Mesiasnya orang Yahudi bernama Isa sebagai juru selamat bagi mereka. Tapi juru selamat ini bukan Tuhan. Dia hanya nabi dan rasul untuk Bani Israel. Berbeda dengan ajaran Kristen, Mesias mereka rubah menjadi Tuhan. Tapi ketika diminta datanya tidak ada. Apa Kristus itu? Kristus adalah manusia yang diurapi. Tapi kok dituhankan? Kok dituhankan? Kenapa Bukan dituhankan? dituhankan, dari sananya memang sudah Tuhan. Nah itulah berarti Anda ini adalah menyangkal. Anda ini penipu berarti. Kenapa? Karena di sini dikatakan di kitab saudara, siapakah penipu itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah Kristus? Kalau Anda mengakui Yesus itu Kristus, mustahil Anda menuhankannya. Mustahil. Karena Kristus itu adalah manusia yang diurapi. Pendusta itu adalah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus. Kalau Anda sudah mengakui dengan mulut Anda bahwa Yesus itu Kristus, tetapi Anda justru menuhankannya, berarti Anda pembohong, Anda penyesat, Anda penipu. Anda mengatakan di mulut Anda, apa yang Anda pegang? Ini adalah emas. Padahal yang Anda katakan emas itu, rupa-rupanya Anda hanya menganggapnya sebagai batu biasa. Berarti Anda pembohong. Begitu juga ketika Anda melihat emas, Anda mengatakan ini adalah batu. Tetapi ternyata Anda menjualnya di pegadaian sebagai emas. Berarti Anda pembohong. Inilah yang dikatakan kitab saudara. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah Kristus? Jadi yang dimaksud pendusta di sini adalah Kristen. Kenapa? Karena Kristen menyangkal bahwa Yesus itu adalah Kristus. Apa buktinya bahwa Kristen menyangkal kalau Yesus itu Kristus? Buktinya Kristen menyembah Yesus. Dengan menyembah Yesus berarti Anda menyangkal kalau Yesus itu Kristus. Karena yang disebut Kristus hanyalah manusia yang diurapi oleh Tuhan. Yang yang tidak menyembah Yesus itu namanya antikris. Anda ya, dengarkan dalilnya, Bung. Jangan Anda celoteh kosong. Dengarkan dalilnya. Siapakah pendusta itu? Bukankah pendusta itu adalah yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah Kristus? Kami umat Islam mengakui bahwa Nabi yang datang kepada Bani Israel itu adalah Al-Masih. Dan kami tidak menuhankan dia. Kami hanya mengakuinya sebagai utusan Tuhan kepada Bani Israel. Jadi mulut kami dengan iman kami dan praktik dalam keagamaan kami sejalan, seirama, satu not, satu ketukan, satu gelombang, satu arah. Sedangkan Anda, apakah Yesus itu? Anda mengatakan dia adalah Kristus. Tapi faktanya Anda menyembahnya. Dengan demikian antara mulut Anda dengan perilaku keagamaan Anda itu tidak sinkron, alias Anda pendusta. Anda mengatakan dia Kristus, tapi Anda menuhankan, berarti Anda pendusta. Sedangkan pencipta langit dan bumi yang disebut Elohim, Yotevah, Hasem, Adonai, itu bukan Mesias, bukan orang yang diurapi, tetapi pencipta langit dan bumi yang mengutus para Mesias yang datang kepada Bani Israel. Jadi kesimpulan saya, orang-orang Kristen yang menuhankan Yesus, itu
itu adalah pendusta yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah Kristus. Demikian. Lucu dibolak-balik kalian. Orang yang tidak percaya Yesus itu antikris namanya. Gitu loh. Kalau Anda percaya kepada Yesus, Yesus mengajarkan dirinya hanya Kristus. Siapakah aku ini, Simon? Engkau adalah Kristus, engkau adalah Mesias. Bukan manusia yang mengajarimu, tapi Bapa yang telah mengutus aku yang mengajarimu. Berarti Yesus mengiyakan ketika dia disebut sebagai Kristus. Kristus sama dengan orang, strep manusia, strep makhluk, strep ciptaan yang diurapi. Barang siapa yang kemudian menyembah Kristus, mempertuhankan Kristus, berarti itu sama dengan menyangkal Kristus. Dan itu hanya ada di dalam Kristen. Yesus Kristus atau bukan, saudara Plobar Mormor? Yesus itu Kristus atau bukan? Iya. Oke. Bapak pencipta langit dan bumi Kristus atau bukan? Jangan bolak-balik pertanyaannya. Meledak. Jadi kalau saudara mengatakan Yesus itu Kristus, ya. Bapak apakah Kristus? Jangan bolak-balik. Itu menandakan Anda sudah mulai terdeteksi dengan diri Anda sendiri bahwa ternyata saya ini penyesat. Saya ini adalah pendusta. Nggak ada istilah yang kedua itu. Nah, sekarang saya tanya, Yesus apakah Kristus? Ya Kristus Tuhan. Dari mana? Siapa yang mengatakan Kristus Tuhan? Di mana dalilnya di kitabnya orang Yahudi bahwa Kristus itu adalah Tuhan? Kores adalah Kristus, Harun adalah Kristus, Saul adalah Kristus. Kenapa Anda mengatakan Kristus itu Tuhan? Siapa yang ngajarin Anda? Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Siapa yang mengajarkan Anda berkata seperti itu? Siapa yang mengajarkan Anda? Enggak perlu orang Islam mau percaya apa enggak, terserah. Yang penting kami udah kasih tahu kalian. Iya, justru saya setelah mendengarkan perkataan saudara dengan muatan penyesatan seperti itu, saya tanya, siapa yang mengajarkan Anda berkata seperti itu? Saya belajar. Yang mengajarkan hadis Tirmizi 1375, menggauli binatang boleh. Oh, pantas aja di gereja banyak dikawinkan binatang dengan. Oke, jadi kalau Anda mengatakan bahwasanya Yesus itu Kristus, tetapi Anda menuhankannya, berarti Anda adalah pendusta. 1 Yohanes 2 nomor 22. Siapakah pendusta itu? Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal? Pendusta ini menyangkal bahwa Yesus ini adalah Kristus. Nah, sekarang kita deteksi Kristen. Apakah saudara menyangkal? Apakah saudara menyangkal bahwa Yesus itu adalah Kristus? Jawab. Tirmizi. Turunin. Gak nyambung. Tolong diturunin. Gak nyambung itu. Turunin. Ya. Kenapa ini abok semua ya? Nah, apakah Anda menyangkal? Apakah Anda menyangkal bahwa Yesus itu adalah Kristus? Apakah Anda menyangkal? Kami tidak menyangkal Yesus Oke. itu manusia juga. Oke, terus kenapa Anda sembah? Terus kenapa Anda sembah? Kalau Anda beriman bahwa Yesus itu Kristus, kenapa Anda sembah? Kenapa disembah? Dari sononya dia memang Tuhan. Loh, berarti Anda menyangkal kalau Yesus itu Kristus. Allahu Akbar, Masya Allah. Siapakah pendusta itu? Manusia yang diurapi. Iya, pendusta itu begitu, penipu itu begitu. Dia mengatakan lain di mulut, lain dari kenyataan. Itu pendusta, Bung.
lain di mulutnya, lain pada kenyataannya. Tuhan Anda Yesus mengatakan ini adalah batu, tapi kenyataannya Anda menjualnya di Pegadaian, di toko emas. Yesus Berarti itu Anda 100% pendusta. manusia, Anda 100% mengatakan Yesus itu manusia, tapi faktanya Anda menuhankan. Berarti Anda menyangkal kekristusan Yesus. Anda pendusta berarti. Kami juga mengakui Tuhan Yesus manusia, kami juga mengakui dia Tuhan. Bagaimana ceritanya Anda mengatakan itu, sedangkan di sini yang menjadi acuan di kitab saudara, Karena Tuhan pendusta itu adalah yang menyangkal Yesus adalah 100% Kristus. manusia. Nah, Kami percaya, nah, kami percaya Tuhan Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan. berarti Anda menyangkal kalau Yesus itu adalah Kristus. Kan kami udah bilang 100% manusia juga. Nah, terus Menyangkal dari mana? Ayo. mulut Kami bilang 100% dengan, manusia. iya. Anda 100%. mengatakan dengan mulut Anda Yesus itu 100% manusia. Tepuk tangan. Tetapi ada tetapinya. Yesus itu juga 100% Tuhan. Berarti Anda menyangkal ucapan yang tadi. Sekarang saya tanya. Ketika ada cincin 100% emas, bisakah 100% emas yang tadi, yang cincin ini, pada waktu yang bersamaan juga 100% besi? Bisa? Kamu membatasi kuasa Tuhan dong. Iya. Aku tertawa. Mulai jurus gerejanya keluar. Membatasi Tuhan. Anda yang membatasi Tuhan dengan mengatakan Tuhan 100% manusia. Kuclok. Tadi Anda mengatakan Tuhan Anda 100% Tuhan. Tapi Anda membatasinya menjadi 100% manusia. Anda sadar tak? Kamu membatasi kuasa Loh. Tuhan. Loh. Loh. Apakah Tuhan kan Tuhan, bisa dengar. aja. Apakah Daripada Tuhan, batu. apakah Tuhanmu ketika menjadi manusia, dia berkuasa untuk melawan rasa ngantuknya? Kenapa? Ulang-ulang pertanyaan. Apakah Tuhanmu ketika menjadi manusia, dia bisa melawan rasa ngantuk? Namanya manusia. Ya berarti Anda membatasi Tuhan. Anda membatasi Tuhan dengan mengatakan Tuhan itu menjadi manusia. Berarti Anda telah mengurung Tuhan itu di dalam kemanusiaan. Anda membatasinya. Oh, jadinya menuduh saya yang membatasi. Anda yang barusan mengatakan Tuhan Anda menjadi 100% manusia. Dengan menjadi 100% manusia berarti Anda telah mengurung Tuhan itu dalam bentuk manusia. Makanya Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kenapa Yesus berkata demikian? Karena dia terbatas. Karena dia bukan Tuhan, dia hanya manusia. Kalau Anda memaksakan Yesus itu adalah Tuhan, berarti Anda memaksakan Tuhan itu terbatas. Jangan Anda tuduh saya. Inilah yang membatasi. Loh, Kalau Tuhan mau jadi manusia, emang kenapa? Emang nggak bisa? Loh, Ayo. kalau Tuhan menjadi manusia, berarti Tuhan menjadi terbatas. Terbatas. Loh, Yesus bisa lawan rasa ngantuk tidak? Bisa. Mana dalilnya? Sementara Yohanes 5 nomor 30. 40 hari loh. Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ayo. Supaya kamu jangan mati lihat Tuhan. Larinya Kamu ke kalau lihat ajaran Tuhan kamu. langsung mati kamu. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Oke, Iya. Steph. Shalom. Salam. Oke, ya, jadi begini Bang Suma, sorry. Jadi begini, betul yang dikatakan tadi oleh Flabamor itu, Flobamor. Yesus itu terdiri dari dua natur, kemanusiaan dan kealahannya. Aku kasih contoh, ini sudah berulang-ulang dari awal-awal. Berarti Anda antikristus dong. Dengar dulu bang. Ada kisah di sini bang, menandakan di mana Yesus itu adalah ada sisinya manusia, ada sisinya kealahan. Oke, aku baca ya, dalilnya ada di sini. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Artinya dia sembuh.
Lalu kata Yesus, siapa yang menjamah aku? Yesus ini manusia. Sebagai sisi manusia. Iya, sebagai sisi manusia. Karena dia tidak tahu siapa yang menjamah aku. Oke. Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, Guru, orang banyak mengemburuni engkau dan mendesak engkau. Tetapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Kuasa apa itu, Bang? Kealahannya Yesus yang ada di dalam kemanusiaannya Yesus. Jadi Yesus tidak tahu siapa yang menjamah dia. Tapi ada kuasa keluar dari Yesus. Padahal Yesus dan perempuan itu tidak ada interaksi. Tidak ada ketemu secara terbuka. Perempuan ini dengan imannya yang menyelamatkan dia. Dengan diam-diam dia menjamah jubahnya dari belakang. Yesus tidak tahu. Tetapi ada kuasa Oke, Bang, keluar ditanggapi, dari Bang. diriku. Terus bolak kuasa balik aja keluar. udah. Oke. Masalah Mesias, Bang. Masalah Mesias. Udah, ditanggapin dulu itu. Stop dulu. Udah, tangkap dulu Bang Juma. Iya. Oke, silakan. Oke. Jadi saya bacakan dalil kepada saudara ya. Di dalam Kisah Para Rasul 4 data 27 sampai 29 ya, bahkan sampai 30 dikatakan begini. Untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Dan berikanlah kemudian kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang. Dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Jadi Yesus ini adalah hamba Tuhan yang kudus. Sebagai hamba Tuhan, Yesus kemudian diceritakan di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yang aku maksudkan adalah Yesus dari kota Nazaret. Manusia yang telah ditentukan oleh Allah, yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus. Jadi kalau Anda mengatakan ada kuasa keluar dari diri Yesus, yang melakukan itu siapa? Allah melalui perantaraan Yesus. Jadi Yesus ini hanya manusia yang diberi kuasa kemudian oleh Tuhan yang mengutusnya. Makanya dia mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes 4 nomor 34. Makananku adalah melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku lakukan. Jadi apapun yang terjadi pada diri Yesus, mau dia kemudian merubah bumi ini menjadi kue dadar sekalipun, itu tidak akan membuat dia menjadi Tuhan. Karena kenapa? Dia hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhannya. Kalau hanya karena kuasa yang keluar dari dirinya, kekuatan yang keluar dari dirinya, loh, bukankah kitab saudara sendiri mengatakan bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi melakukan mujizat dan tanda-tanda serta kekuatan-kekuatan melalui perantaraan Yesus. Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Loh, buktinya kamu bisa membangkitkan orang mati. Itu adalah Tuhanku yang memberikan kuasa kepadaku untuk aku lakukan itu, bukan aku. Tapi Tuhanku yang melakukan itu, Bapakku yang melakukan itu semua, bukan aku. Jadi ketika dikatakan bahwasanya pendusta itu adalah menyangkal Yesus, bahwa Yesus itu adalah Kristus, tapi malah menuhankan Yesus, maka dia adalah antikristus. Yesus bisa membangkitkan orang mati. Kenapa? Karena dia Kristus. Yesus bisa kemudian membuat orang lumpuh berjalan. Kenapa? Karena dia Kristus. Karena dia adalah manusia yang dijadikan Tuhan sebagai perantara, di mana Tuhan melakukan mujizat, tanda-tanda dan kekuatan melalui hambanya yang suci, yaitu Yesus Kristus. Jadi tidak ada yang bisa membawa Yesus itu menjadi Tuhan, tak ada. Dia mampu membangkitkan orang mati karena Tuhannya yang memutuskan, memerintahkan dia melakukan itu. Lalu kemudian tidak ada yang membuatnya bisa menjadi Tuhan, karena apa yang dilakukan Yesus adalah tindakan, mujizat, kekuatan, tanda-tanda yang dilakukan oleh pencipta langit dan bumi melalui perantaraan hambanya yang suci, yaitu Yesus Kristus. Makanya dia katakan,
Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Bahwa semua pekerjaan-pekerjaan yang aku kerjakan, pekerjaan itulah yang aku lakukan sekarang. Dan pekerjaan itu yang bersaksi. Artinya mujizat, disentuh jubahnya. Pekerjaan-pekerjaan itu yang menjadi saksi bahwa aku adalah utusan Bapa. Dia bukan Tuhan. Pekerjaan itu bersaksi bahwa Yesus itu utusan. Bukan pekerjaan itu bersaksi bahwa Yesus itu Tuhan. Hanya orang Kristen lah yang kemudian memalingkan ajarannya Yesus menjadi Tuhan. Kristen itu pekerjaannya tuh. Makanya dikatakan dalam 1 Yohanes 2 nomor 22. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah Kristus? Sebagai Kristus, wajar Yesus kemudian menyembuhkan orang mati, orang buta, orang lumpuh, orang mati hidup. Wajar, kenapa? Karena dia Kristus. Tapi sebagai Kristus, dia bukan Tuhan. Dia hanya wakil Tuhan, dia hanya Nabi Bang Tuhan, Suma, dia hanya Rasul Bang Suma. Tuhan. Seperti itu. Nah, Bang coba. Suma, Bang Suma biar bilang bukan Tuhan, nggak akan efek itu. Ya, memang dia dari sononya Tuhan. Berarti Terserah. Anda adalah antikristus. Berarti Anda adalah Kalian yang antikristus. antikristus yang tidak Coba, mengakui Tuhan Coba Yesus Anda sebagai Tuhan. mengatakan walaupun Yesus tidak disebut Tuhan tetapi dari sononya adalah Tuhan. Yohanes 8 nomor Aku 42. ada sebelum Abraham ada. Saya tanya dulu, pencipta langit dan bumi ini ada berapa kehendak? 3. Pada diri Tuhan ada berapa kehendak? 3. Kalau di dalam diri Tuhan ada 3 kehendak, yang satu berkehendak membunuh bom-bom, yang satu berkehendak kemudian membelah perutnya bom-bom, yang satu kemudian berkehendak menghidupkan bom-bom, yang mana yang lebih berkuasa di antara 3 kehendak tadi? Tiga-tiganya Tuhan. Sama. Hah? Sama. Apa yang terjadi? Tuhan yang satu berkehendak membelah perutnya bom-bom. Tuhan yang satu berkehendak mematikan bom-bom. Tuhan yang satu berkehendak menghidupkan yang bom-bom. Mana yang lebih tinggi kehendaknya? Kalau 3 kehendak pada diri Tuhan. Mana? Mana? Ayo. Sama kuasanya. Mati meja. Perang antar Tuhan berarti. Kehendak Tuhan yang satu menginginkan bom-bom dibelah perutnya. Kehendak Tuhan yang satu menginginkan perutnya bom-bom itu jangan dibelah. Kehendak yang satu, bom-bom dibunuh saja. Mana yang betul? Berkelailah Tuhan Anda. Mati meja. Dari mana Balas dah ya anak-anak. Hah? Asal ngomong kau itu ya. Loh, justru Anda yang mengatakan Tuhan itu memiliki 3 kehendak. Kucelok. Bukan 3 kehendak, 3 pribadi. Ya. Pertanyaan saya, pada diri Tuhan ada berapa kehendak? 3 sifat. Saya tanya, pada diri Tuhan ada berapa kehendak? Tunggu, saya mikir dulu. Ito malasa. Kok mikir? Baca dalilnya, Bung. Kok mikir? Jangan asumsi pribadi ente. Baca dalil kitabnya. Ada berapa kehendak pada diri Tuhan itu? Ada 3 sifat. Saya tidak tanya sifat. Yang saya tanya kehendak. 1 kehendak. Masya Allah. Iya. Oke. 1 kehendak. 1 kehendak. Nah, kita baca Ya. Yohanes 8 sekarang. Yohanes 8 nomor 42. Apa kata Yesus? Apa yang dikatakan Yesus tentang dirinya di situ? Anda bisa baca? Jikalau Tuhan Elohim adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Masya Allah. Ya, dari 1 toh. Ini Yesus mengatakan, aku datang di atas muka bumi ini bukan atas kehendakku sendiri. Berarti atas kehendak siapa? Bapak. Bapak. Berarti apakah Yesus dan Bapak adalah satu? Iya. Kehendak Tuhan itu ada berapa? 1 kehendak. 1 kehendak. Apakah kehendak Yesus dan kehendak Bapak itu sama? Sama lah. Kenapa Yesus mengatakan aku datang bukan atas kehendakku sendiri? Kan kehendak bapakmu. Tahu? Kan kehendak bapak. Ya, kehendak Bapak apakah kehendak Yesus? Itu manusia. Ya.
percaya Anda itu manusia, tetapi Anda menuhankannya. Berarti Anda adalah pendusta. Sebab dikatakan dalam kitab saudara, siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah Kristus? Kristus Tuhan. Nah, Tuhan lagi. Tadi katanya yang berkehendak itu adalah Tuhan. Yesus tidak berkehendak. Lalu kemudian Anda mengatakan, dia manusia. Ini dalilnya jelas. Siapakah pendusta itu? Pendusta itu adalah dia yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah Kristus. Pendusta itu iblis. Yang Berarti Anda adalah iblis. Masya Allah. Dari tadi saya tidak pernah mengatakan Anda iblis, tapi Anda sudah mengakuinya. Pendusta itu adalah mereka yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah Kristus. Itu pendusta. Tanda-tanda pendusta adalah menuhankan Kristus. Kenapa dikatakan pendusta itu menuhankan Kristus? Dan di dalam Yohanes 17:3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Berarti Yesus hanya dikenal sebagai utusan Tuhan, dan Tuhan dikenal satu-satunya Tuhan adalah Elohim yang mengutus para nabi, termasuk yang mengutus Yesus. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah Kristus? Dengan demikian, Kristen adalah pendusta, antikristus. Demikian. antikristus. Kami mengundang kami tidak anti. Berhentilah melawan waras. Silakan bro. Bang Hadi, silakan. Berhentilah, Mbak. Enggak sih, kan baca karudu kayak. Jadi Bang, begini Bang Suma, begini. Tadi aku sempat dengar tentang pengakuan Petrus yang Bang Suma sampaikan tadi. Oke, aku ulangi lagi lah. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apakah katamu, siapakah aku ini? Yesus itu maksudnya. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang Hilang suaranya. Jangan Allah yang hilang ya. Dia yang hilang suaranya itu. Raya yang hilang. Antahod. Oke, aku lanjut. Melainkan Bapakku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan ku berikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia adalah Mesias. Oke, kembali. Tadi sudah disinggung masalah diutus. Yesus diutus. Bang Suma tahu apa yang diutus itu, Bang? Mesias, Kristus. Mesias, anak Allah yang hidup. Siapakah anak Allah yang hidup itu? Firman-Nya Allah itu sendiri, Bang, yang diutus ke dalam dunia ini menjadi manusia. Jadi anak Allah itu adalah bagian dari kealahannya Bapa itu, Bang, yang diutus. Makanya inilah kehendak Dia yang mengutus aku, supaya barang siapa yang melihat anak dan yang percaya kepadanya, dia akan memperoleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya dia pada akhir zaman. Jadi Kalau Anda Yesus percaya, itu adalah sang juru selamat. Siapa Kalau sang juru Anda- selamat itu? Dia adalah Tuhan satu-satunya, sang juru selamat. Itu begitu, Bang. Tuhan sendiri mengatakan, bukan utusan, bukan duta, tetapi aku sendirilah ya yang akan datang menyelamatkan manusia. Iya, betul. Hmm. Betul sekali, Bang. Nah, Firman Yesus ini, itulah yang telah datang, Bang. oke, sekarang saya tanya. Sebagai anak Oke. Allah. Oke, Jadi sekarang ada saya anak Allah, ada anak manusia, Bang. Oke, saya tanya sekarang, Oke. apakah Yesus ini utusan? Ya, Kena. gitu. Kena berarti Anda Ya, bukan betul. seorang utusan. Iya, betul, Bang. Ya. Berarti bukan Yesus. Bang, siapa yang diutus itu, Bang? Yang saya tanya dulu, Yesus ini utusan atau Iya, bukan? Bang. Siapa yang diutus itu, Bang? Yesus yang diutus, Allah. manusia Betul. Yesus. Oke. Dia diutus, Bang. Ah, Tapi yang diutus oke. itu adalah Nah, dalilnya bukan firman-Nya itu, utusan. Bang. Bagaimana, Bang? Yesus utusan. Yesus itu utusan, yang diutus Oke. itu adalah
anak Allah yang hidup. Yesus utusan, Iya. betul? Jelas sesuai dengan Oke. pembacaan. Dalilnya Yesaya 63 nomor 9, Dengar bang. dalam segala kesesakan mereka bukan manusia utusan, melainkan dia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Oke? Jadi begini bang. Berarti bukan Yesus, karena Yesus Bang Suma adalah jangan utusan. menilai- Bang Suma jangan menilai Yesus itu sekedar hanya dilahirkan oleh Bunda Loh, Maria. Bukan Tetapi begitu. Tetapi Yesus yang datang dari Allah, yang keluar dari Allah, seperti yang Bang Suma katakan tadi dalam Yohanes 8 ayat 2, yang datang dan keluar dari Allah itu Bang tidak terima. Yang datang dan keluar Bukan dari Allah itu, begitu, kita Jadi semua jangan ini menilai adalah Yesus. keluar. jadi Semua jangan kita menilai ini Yesus itu sebatas dilahirkan, Bang. Yang dilahirkan itu Loh, adalah manusia. pencipta langit dan bumi bukan tidak pernah dilahirkan, apalagi dilahirkan manusia. Dalam segala kesesakan mereka bukan seorang utusan. Nah sekarang Yesus ini utusan. Menurut saudara dia adalah utusan. Berarti dengan kata lain, dalam segala kesesakan mereka bukan seorang Yesus, melainkan Elohim sendirilah Makanya- yang akan Makanya menyelamatkan Bang Suma, mereka. pahami dulu aku katakan tadi, yang diutus itu adalah anak Allah yang hidup. Siapakah anak Allah yang hidup? Itu adalah kiasan dari firman-Nya Allah. Firman-Nya Loh. Allah sih. Firman-Nya Bapa. Sang Apa sih? Mesias. Ya Mesias, kalau Gitu. Mesias berarti bukan Tuhan. Kenapa Anda Tuhan kan? Inilah yang dikatakan kitab saudara, siapa pendusta itu yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah Kristus? Itu kitab saudara yang mengatakan. Kenapa nangis? Nah, begini Bang Suma Apa yang sempit, sedih? Bang. Sempit Bang. Loh. Artinya. Kok sempit? Kenapa? Sekarang saya tanya dulu gini, Seperti saudara aku Stephen. katakan tadi. Saudara Stephen, saya tanya dulu. Ya, Saya tanya dulu. silakan, ya, silakan. Apa Kristus menurut saudara? Tuhan atau manusia? Seperti yang sudah dikatakan oleh Flabamor tadi, dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, Bang. Di mana Anda mendapatkan begini, konsep Bang. Mesias itu adalah Tuhan? Sebab begini, Di Bang. mana? Siapa yang Sebab ngajarin begini, Anda tadi Mesias sudah itu Tuhan? dikatakan, aku akan memberikan kunci kerajaan sorga. Siapa yang Yesus bisa ber- memberikan kunci? Yesus Siapa, berkata Bang? seperti Siapa itu yang dari berkuasa dirinya untuk sendiri. memberikan Yesus berkata Kunci demikian kerajaan dari surga dirinya siapa yang sendiri. Yesus berkata demikian dari dirinya sendiri atau dari Tuhan, dari Bapa yang Dengar Bang, mengutusnya. gua baca lagi ya. Kepadamu akan kuberikan Oke. kunci kerajaan surga. Oke, saya Siapa, tahu, Bang, saya yang bisa tahu. memberikan- Saya tanya Yesus, kepada Bang, yang saudara. katakan ini. Sekarang saya tanya kepada saudara, apakah Yesus bisa berkata-kata dari dirinya sendiri? Tidak Bang. Nah, Makanya- udah selesai. Makanya pahami Bang. Makanya pahami. Lo kok jadi saya yang disuruh pahami? Lucu dengar, itu. dengar Bang, dengar dulu. Makanya sudah dikatakan tadi Yesus Kristus itu terdiri dari duinatur. Dan Aduh, semua jangan Siapa yang ngajarkan Anda? Duinatur Bang. siapa Jangan yang menilai mengajarkan hanya Anda dari Yesus natur. itu dua natur? Saya tanya, Tadi kan siapa aku yang sudah kasih mengajarkan Anda? contoh. Tadi kan aku sudah kasih contoh di dalam Injil Lukas. Saya 8:5. tanya, siapa yang mengajarkan Anda Yesus itu dua natur? Alkitab Bang. Ya, Alkitab. Kenapa Anda berani mengatakan bahwa Yesus? Kenapa? Karena Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Bukan tidak mengajarkan Bang. Mana Tetapi dalilnya? Aku memahami. Lewat Mana pembacaan dalilnya? yang ada di sini. Mana Seperti dalilnya? tadi kan aku sudah kasih contoh. Aku tidak Contoh. tahu siapa yang menyamar aku. Tetapi ada kuasa keluar dari diriku. Ya, keluar dari diriku. Makanya dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22 baca. Saya sudah sampaikan kepada saudara. Kenapa Yang jadi memberikan nangis? Emang ada yang Bang, kepada murid-muridnya di dalam Kisah Rasul. Bisakah Yesus melakukan sesuatu pekerjaan tanpa perintah utus dari yang mengutusnya? Bagaimana Bang? Bagaimana? Bisakah Yesus punya kuasa kalau bukan karena Tuhan yang mengutusnya? Tadi aku sudah baca Bang. Aku Apa tidak tuh? tahu, tetapi ada kuasa keluar dari diriku. Aku tidak tahu. Ada kuasa keluar dari diriku sendiri. Tetapi Dia ada tidak tahu. kuasa keluar dariku. Kalau bisa dia menyembuhkan. sudah mengatakan aku tidak tahu, itu sudah menandakan dia bukan Tuhan. Karena Dia- Tuhan itu betul. maha tahu. Betul, dia berbicara dari sisi kemanusiaannya, Bang. Makanya pahami dulu aku katakan tadi. Binatur, Bang.
Dua natur Bang Suma ini hanya kan menilai- konsep Dengar dulu, iman Bang. saudara. Dengar dulu Bang. Bang Suma hanya menilai Yesus itu dari satu sisi Ya kan kemanusiaan. memang karena Yesus mengajarkan dirinya manusia. Kok nangis Itu pula kalau nggak ada yang sedih? Kalau dari situ, kalau Bang Suma hanya menilai dari satu sisi kemanusiaannya saja, tetapi keilahiannya tidak, maka Sekarang- Bang Suma itu Sekarang adalah anti Kristus. Oke, sekarang saya tanya. Anti Kristus Bang. Sekarang saya tanya. Jelas. Sekarang saya tanya. Adakah Yesus mengajarkan dirinya dua natur? Dia tidak mengajarkan Bang. Silakan dia pun tidak mengatakan bahwa adalah Tuhan. Bang. Tadi kan sudah dikatakan. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan beritahukan kepada siapapun bahwa Kalau dia adalah Mesias. Iya Mesias. Jangan sampai dia orang tahu. Mesias itu apa? Mesias itu apa? Mesias itu apa? Mesias itu adalah sang juru selamat Bang yang diurapi. Apa yang diurapi sini? Manusia atau Tuhan? Kemanusiaannya. Ya. Bang. Ya bukan Tuhan. Bukan diurapi gimana sih lo Kalau berarti? Bang tahu kan skenarionya orang Israel itu lagi menunggu-nunggu sang Mesias. sebagai Mesias yang mereka tunggu itu Dengar dulu bukan Bang. bukan Dengar dulu, Elohim Bang. yang Aku datang bicara dalam sampai rupa selesai, Bang. manusia. Dengar dulu Bang, aku mau bicara sampai selesai. Jadi umat Israel lagi menunggu-nunggu datangnya sang Mesias sebagai pembebasan dari bangsa Romawi yang menjajah mereka. Pandangan mereka hanya sebatas itu, seperti Musa, seperti Daud Ya lah memang begitu. Mesias itu memang yang menjadi begitu. pahlawan pada waktu itu. Mesias itu memang begitu. Mesias. Yang dimaksud oleh Allah dalam Yesus Kristus adalah pembebasan dari belenggu-belenggu dosa, Bang. Ya itu ajaran Kristen. Itu ajaran Roma itu. Ajaran Vatikan kalau itu. Makanya di Yohanes Bukan ajaran 6 para ayat nabi itu. 39, makanya di Yohanes 6 ayat 39 dikatakan, inilah kehendak Bapakku, supaya barang siapa melihat anak dan yang percaya kepadanya, dia akan memperoleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkan dia pada akhir zaman. Jadi Percaya sebagai apa? Percaya sebagai apa? sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Bang. Iya. Kalau abang tidak percaya dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Aduh, parah. maka tidak ada hidup kekal, Bang. Parah. Itu ajaran Kristen, Bang. Yang saya tanya, yang katakan, Bang. iya kita papan. Oke Bang, sudah larut malam, aku mau undur dulu ya Bang. Aku mau undur Iya, iya. dulu. Oke, Saudara Terima Stephen. kasih semuanya. Terima Bang kasih. Andi, temanku. Aduh, parah. Ya. Yang parah semua. Loh kok parah? Saya pula yang parah. Iya Sekarang- lah. Sekarang Gini begini. loh bang. Gini loh Apa? bang. Kalau Gimana? Tuhan itu turun, Eh. langsung terbakar ini dunia. Iya. Gimana biar Tuhan bisa tidak bisa menghancurkan manusia? Ya turun sebagai manusia lah. Oh. Gitu. Jadi Tuhan pencipta langit dan bumi merubah dirinya menjadi manusia gitu. Iya betul. Aduh. Supaya kita bisa jama lihat langsung. Jadi Anda sudah pernah lihat Yesus? Ya orang zamannya Yesus toh. Ya, Anda tidak lihat berarti. Harusnya Yesus datang lagi di sini supaya Anda bisa lihat. Kita ajak kopi, ku traktir dia kopi, campur masako. Bikin tertawa aja juga. Kayak tertawa gara-gara sini. Orang. Kalian menghujat-hujat Tuhan Yesus. Loh. Dari Anda yang menghujat Tuhan dengan mengatakan Tuhan pencipta langit dan bumi datang sebagai manusia, itu Anda menghujat. nah, kok saya yang dibalik-balik? Loh, ya iyalah. Pencipta langit dan bumi itu apakah bisa berubah menjadi bukan pencipta? Bisa enggak? Sekarang saya tanya, Tuhan Maha Kuasa tidak? Maha kuasa dong. Nah kalau Maha Kuasa, mungkinkah Tuhan jadi manusia? Tidak mungkin. Nah, Tuhan. kenapa berarti tidak Maha Kuasa dong? Loh, yang dikatakan maha kuasa itu selama-lamanya
kuasa, tidak pernah berubah menjadi tidak kuasa. Makanya dia tidak bisa dicipta. Dia tidak bisa kemudian menciptakan dirinya. Itu Tuhan. Tuhan itu maha kuasa. Maksudnya Tuhan berkuasa menciptakan manusia Tidak ada lahir mustahil tanpa. bagi Tuhan. Oh, ada. Mustahil Tuhan itu mati. Ada sifat-sifat mustahil bagi Tuhan itu banyak. Mustahil Tuhan itu mustahil Tuhan itu tidur, mustahil Tuhan itu menjadi manusia, mustahil Tuhan itu menjadi setan, mustahil Tuhan itu. Kau membatasi Tuhan itu. Oke, sekarang saya tanya, apakah Tuhanmu bisa menjadi setan? Nah, kau dibalik ke situ. Berarti saudara membatasi Tuhan saudara. Berarti kalau nggak bisa nggak maha kuasa. Bisakah Tuhan Anda menjadi kentut? Pertanyaan bodoh itu, Bang. Ya. Anda membatasi Tuhan Anda. Harusnya Anda mengatakan Tuhan saya, Tuhan Anda bisa jadi kentut keluar dari pantatnya bom-bom. Tapi kan bom-bom udah punya anus. Aduh, saudara Kristen saya ini kasihan. Belajar lagi, saudara Probana. Kau membodohi umatmu itu. Kau yang pintar Alkitab, kau mempelintir-melintir itu semua. Sekarang begini, Bung. Anda mengatakan, apakah Tuhan itu bisa menjadi manusia? Saya mengatakan tidak bisa. Anda mengatakan saya membatasi Tuhan. Saya balik. Apakah Tuhan Anda bisa menjadi setan? Jawaban Anda? Nggak boleh lah ngomong gitu, Bang. Apakah Tuhan bisa menjadi waria? Dari apapun bisa. Maksudnya. Oh, berarti Tuhan Anda bisa menjadi waria? Bisa. Bisa-bisa aja kalau Tuhan mau. Batur. Parah ini. Di mana ini ajaran datang? Dari mana ini ajaran? Tuhan jadi waria, ya Allah ya Karim. Tidak, maksudnya kamu yang nanya, apakah Tuhan bisa? Iya, Anda kan mengatakan Tuhan itu nggak bisa dibatasin. Tuhan bisa Iya. menjadi nyamuk. Apakah Tuhan Anda bisa menjadi nyamuk? Kenapa nggak bisa? Kan maha kuasa. Ketika dia menjadi nyamuk, apakah dia masih kuasa? Kalau nyamuknya besar, gimana? Nyamuknya besar. Ada parah. Tahu parah cuma. Kalau nyamuk itu paling besar, tidak bisa dikatakan maha besar. Karena satu-satunya nyamuk yang paling besar di atas muka bumi ini hanya bom-bom. Bom-bom lagi tidur itu, lagi debat bom-bom. Kau singgung-singgung lagi bom-bom. Iya kan dia nyamuk. Pengisap perpuluhan. Jadi gini Bung, jadi Tuhan itu nggak bisa. Tuhan itu nggak bisa menjadi bukan Tuhan. Karena Tuhan itu kekal. Kalau Karena manusia Tuhan- jadi Tuhan itu baru kita heran. Nah, Yesus itu kan manusia. Itu Allah yang jadi manusia, Bang. Bagaimana ceritanya? Coba pikirkan dalam otak saudara. Pencipta langit dan bumi ini menjadi bukan pencipta. Itu gimana ceritanya? Supaya kamu bisa merasakan kasihnya Tuhan gitu loh. Bagaimana ceritanya kasihnya Tuhan? Tuhan memberikan kita oksigen, memberikan kita jasad yang sempurna. Itu sudah kita rasakan betapa kasih Tuhan kepada kita. Coba kalau Tuhan membuat lubang hidung Anda itu menghadap ke atas. Bagaimana kalau musim hujan? Bagaimana Tuhan menyatakan kasihnya kalau dia enggak? Dengan menciptakan alam semesta ini, Anda sembah ataupun tidak sembah, tetap aja Tuhan berikan Anda oksigen. Itu wujud kasih Tuhan kepada saudara. Bukan Tuhan itu mengasihi kita, kemudian Tuhan menjadi manusia. Bukan, itu ajaran paganisme itu. Awas kau, cuma kau menghujat-hujat Tuhan yang orang Kristen. Anda yang menghujat Tuhan dengan mengatakan Tuhan itu punya anus, punya nonot, punya lubang hidung, punya bulu ketek,
punya bulu jambut, Anda yang menghujat Tuhan dengan mengatakan Maria melahirkan Tuhan. Bukan saya. Justru saya menyadarkan saudara bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu manusia. Masa Tuhan kemudian Anda setarakan, Anda menjadikan manusia punya anus. Aduh, parah ini saudara Plobar Mor. Kan Tuhan Maha Kuasa, Bang. Mau jadi Kalau apa aja Tuhan Maha Kuasa, maka Tuhan tidak akan pernah berhenti menjadi Tuhan. Kalau Tuhan menjadi bayi, berarti Tuhan berubah menjadi Tuhan. Karena bayi tidak mungkin Tuhan. Yang dikatakan Tuhan itu Maha Kuasa. Sementara bayi Yesus, bahkan Yesus sendiri mengaku, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Masa ada Tuhan kayak gitu? dari susah jelasin dia, Bang. Ya susah, saya berakal, Anda akal-akalan. Gimana Anda mau menjelaskan kepada saya? Susah lah. Kan saya yang tahu Bible, yang belajar Bible. Kenapa kalian enggak? Apa? Justru saya yang belajar Bible, Anda itu cuma mendengarkan khotbah gereja. Saya yang belajar Bible, siapa bilang Anda yang belajar Bible? Bang Suma yang belajar Bible, kalian hanya mendengarkan doktrin dan dogma dari gereja. Kalau kau belajar Bible, kau sudah dibaptis lah. Loh, Yesus tidak pernah membaptis siapapun. Ngapain saya dibaptis? Pernah nggak Yesus membaptis? Ada ajarannya. Di mana Yesus pernah membaptis? Siapa yang dibaptis? Kecoa. Baptislah mereka dalam nama Bapa. Itu perintah yang muncul di luar ajaran Yesus. Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Tuhan Yesus yang ngomong sendiri kok. Itu Matius 28. Matius 28 itu tidak sampai kemudian di data yang Anda sebutkan tadi. Oke, itu adalah data sisipan. Aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Gitu Itu ajarannya, bukan dirinya. Tuhan Yesus yang ngomong langsung. Nah, mana Yesus sekarang kalau gitu? Mana Yesus? Iya, mana sekarang menyertai Anda? Mana buktinya? Anda sudah pernah ketemu? Saya berpikiran sehat, baik, ini itu namanya Roh Kudus, Tuhan Yesus sendiri. Lala. Itu pengertiannya Allah menyertai kita senantiasa. Immanuel. Oh, Immanuel. Ya. Jadi pada diri Anda ada Roh Kudus. Ya iyalah. Oke. Apa yang Roh Kudus ajarkan kepada saudara? Yang saya kasih tahu Bang Suma tadi. Apa itu? Saya kasih tahu Bang Suma kan. Apa itu? Ya sembahlah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Siapa yang ajarkan itu? Roh Kudus yang kasih tahu. Bukan Yesus. Ya Yesus juga itu. Dari mana? Dari mana Anda mengatakan Roh Kudus itu adalah Yesus? Iya, gini loh Bang, kalau kepercayaan yang betul itu. Tuhan itu tidak kurang mata memandang, tidak kurang panjang tangan menjamamu. Itulah beliau. Ngomong apa? Tidak panjang tangan, tangan panjang, kaki panjang, mata panjang. Tangan panjang mencuri dong. Jangan pelintir lah Bang. Maksudnya, kalau nggak ada Tuhan sekarang di sampingmu, Pak. nggak bisa hidup. Mana Yesus sekarang? Mana Yesus di samping mana? Kamu membatasi lagi itu Roh Tuhan. Iya, mana Yesus? Mana Yesus di sampingmu mana? Adalah, kami yakin tuh. Tuhan Mana Yesus? Tuhan kan Maha Kuasa. Iya, Yesusnya mana? Tuhan Maha Kuasa. Iya, yang saya tanya Yesus mana di sampingmu mana? Dia suruh ngomong. Sama aja. Sama aja. Itu Yesus pakai baju apa sekarang? Baju pink. baju putih. Bukan daster. Bukan pink. Bukan. Bukan daster. Baju partai. Baju putih. Jubah putih. Nggak pernah dicuci bajunya berarti. Enggak pernah lah orang baju kemuliaan. Oh, baju kemuliaan. Ada tato di pahanya?
Nggak ada. Ada Bang Handi, maju Bang Handi, maju. Nasihati dulu teman kita ini. Harus diterapi pelan-pelan, silakan. Iya, sudahlah Plo. Plo itu kan Yesus itu manusia loh, bro. Udahlah. Apa sih ya dipaksa? Ya emang kami orang Kristen mengakui juga Yesus manusia, Yesus Tuhan. Jadi manusia campur Tuhan. Kan udah dibilang tadi 100% manusia, 100% Tuhan. Apanya yang Tuhan dalam diri Yesus? Dia bisa bangkit sendiri. Apanya yang Tuhan? Kakinya kah, kepalanya kah gitu? Aduh. Bingung dia. Maksudnya gini Bang, dia bisa bangkit sendiri, dia bisa mengampuni dosa. Waktu dia kecil, masih umur 3 bulan, sudah Tuhan dia? Iya, dalam dirinya. Waktu dia kecil 3 bulan bisa bangkit sendiri? Waktu dia mati, Enggak, waktu dia kecil. Waktu dia bayi itu loh. tetap Tuhan. Masa Tuhan nggak bisa berdiri? Namanya Ngesot. manusia. Kan ada, saya bilang tadi. Apa Ada tuh? manusia. Ada manusianya juga kan. Manusia campur Tuhan? Iya. Oh iya. Nggak boleh begitu lah Pak Plo. Gini aja lo ya. Yesus itu nggak pernah mengklaim dirinya demikian. Yesus itu waktu hidup utusan Tuhan, diberi bekal oleh Bapa yang mengutus dia. Bekalnya adalah apa? Ilmu. Bekalnya apa? Mujizat. Dari mana mujizat itu datang? Dari Bapa yang memberi dia kekuatan agar bisa menunjukkan dirinya utusan Tuhan. Jangan Bukan saya dia yang sendiri. Tuhan. Mana lagi orang Kristen ini? Bantu dulu lah. Kalau waktu Yesus itu kan dia juga berdoa kepada Tuhan. Iya, memberikan teladan itu Bang Handi. Nah, jadi dia nggak, jadi Yesus tidak bertuhan waktu hidup. Tuhan lah, diri sendiri dia mah. Jadi Yesus menuhankan dirinya. Ada 3 ini Bang ceritanya. Gini loh bro. Ada 3 apa namanya? Bro. Yesus itu waktu berdoa kepada siapa? Kepada Allah. Berarti Yesus bertuhan, bukan Tuhan. Halo, selamat malam. Ya tidak mungkin ada Tuhan bertuhan. Itu apa itu? Memberi teladan. Ya silakan apa pembeli itu ada urusan pembeli itu. Pembeli urusin dulu tuh. Malam Bu. Siapa? Barasmi. Halo, selamat malam. Iya Bu, selamat pagi Bu. Cepat. Ya, boleh saya bantu? Bentar, Bu Boleh Rasmi. saya Bu bantu? Rasmi. Bu Rasmi. Hah? Tuhan Kristen Ya. sama Tuhan Yahudi sama nggak Bu Rasmi? Sama. Sama. Kita tanya Bang Billy. Bang Billy kan dari Yahudi. Tuhan Yahudi sama Kristen sama nggak Bang Billy? Amit, amit, Yahudi amit, yang amit. mana sekarang? Yahudi yang Tuhan mana Yesus yang sekarang? berbeda. Karena Tuhannya Yahudi dikatakan Lo Israel Mikazeb, Tuhan itu bukan manusia. Dan di dalam kitab ya Zakaria dikatakan Tuhan itu bukan manusia. Kan Yahudi banyak Bang. Yahudi Israel Langsung kah nanya, atau Yahudi Yahudi ahli Bunda Maria. Taurat? Bunda Maria itu loh, Tuhannya Bunda Maria Kalau siapa? kalau Yahudi Bunda Maria sama Tuhan kami. Siapa? Tetapi kalau Siapa? yang Yahudi ahli Taurat tidak Iya, sama. siapa? Beda. Siapa Tuhannya Bunda Maria Bu? Tuhannya Bunda Maria, Tuhan Yesus. Anaknya Bunda Maria siapa? Tuhan Tuhan Yesus. Yesus. Berarti Bunda Maria menuhankan anaknya. Iya, karena itu yang difirmankan Allah. Rusak Karena semua Allah ini. Bapa Rusak generasi memerintahkan muda ini. seperti itu. Yang Allah menciptakan Bapa Maria yang siapa Bu? berfirman seperti itu. Bu Rasmi, yang menciptakan Maria siapa? Ya. Allah Sang Pencipta. Bukan Yesus. Yesus juga. Karena Benar, Yesus Yesus juga. sudah ada. Gini Bang, karena Yesus sudah ada sebelum dunia dijadikan. Itu Terus yang tertulis menciptakan di dunia siapa? Yang menciptakan dunia siapa?
Allah Bapa dan bersama-sama dengan anaknya di surga. Oh, jadi bareng-bareng mengerjakan. Ya, Berapa orang itu yang berapa orang? buka di Bareng-bareng kerjasama menciptakan ya. Iya. Buka baju. ya. Buka apa? Siapa Berarti- aja tuh? Di Suko. Buka Bang di Yohanes 17 ayat 5. Udah paham. Yohanes 5 Dibaca, Yohanes Bang. 17 Paham. Yohanes 17 ayat 5. Apa itu? Oleh Aku sebab bukanlah- itu ya Bapa, dengarlah. Iya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Ya, siapa yang mempermulakan Yesus? Makanya di sini dengar aku baca, oleh Ya udah sebab dibaca, itu ya paham Bapa, semua itu di sini ada yang Bu, ini permuliakanlah udah tengah aku. malam. Di sini ada yang mempermuliakan, di sini ada yang dimuliakan. Siapa yang mempermuliakan, siapa yang dimuliakan? Dan yang Bapa mana yang Tuhan? mempermuliakan anak, anak mempermuliakan Bapa. Yang mana Seperti yang itu. Tuhan? Bapak atau anak? Bingung. Anak. Yang Tuhan Anak. itu anak. Jadi anak yang Tuhan, Bapak bukan Tuhan. Karena Bingung. anak dan Bapa adalah satu. Sejak kapan menyatu? Sejak kapan menyatu? Karena ada ayatnya yang mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Satu apa dia, Bu? Satu Kan keluarga? ini kan udah dikatakan di sini. Satu apa dia, Bu? Satu biji. Satu keluarga atau satu RT? Satu apa dia? Bu, Satu apa? satu Allah, satu Allah, Sejak kapan satu itu? kealahan, satu kerajaan, satu Oh. kealahan. Karena di surga itu kan kerajaan surga. Jadi bareng, Gitu ya. jadi bareng-bareng Di masuk. surga itu namanya, Bu, di surga dengerin itu dulu. namanya kerajaan, Dengerin kerajaan dulu. surga. jadi bareng-bareng masuk ke perut Maria. Dikatakan di situ, ayat buka di Yohanes 3 ayat 16 sampai 17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya, bukan bareng-bareng. Jadi sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Percaya Yesus sebagai apa? Karena apa? Bapa Iya, mengutus langsung aja anaknya bukanya. yang Nggak usah tunggal. dibaca, kita udah paham. Yesus dipercaya sebagai apa? Jelas. Yesus dipercaya sebagai Sebagai Tuhan untuk Tuhan. menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Tertulis di Matius Jadi ada berapa 1 ayat Tuhan? 21. Jadi ada berapa Tuhan? Tuhan satu. Yang mana, anak atau bapak? Gini ya, kalau orang bijak itu memberikan pertanyaan yang sehat, bukan pertanyaan menjebak ya. Loh, karena anak dan bapak, bapak memberi karunia. Iya. Dengerin dulu ya, Bu. Makanya Gantian ya, Bu. Dengar, buka Dengerin dulu, dengar. Nah, kok Ibu jangan ngomong kamu gereja bertanya dulu. kok gitu? Ibu jangan ngomong gereja, dengerin dulu. Bapak Hmm. memberikan karunia kepada anak. Betul? Jadi anak ini diberi karunia. Yang mana yang Tuhan? Bapak atau anak? Bukan, dengarkan. dengar. Halo. Dengerin dulu, Bukan belum memberikan selesai. karunia. Bukan memberikan karunia. Bukan Terus apa? memberikan karunia. Bukan Apa? memberikan karunia. Dengar Terus? saya baca. Hmm. Dengar saya baca, bukan memberikan karunia, tetapi tertulis di Yohanes 5, buka dulu, Yohanes 5, Udah sudah baca dibuka, aja. sudah dibuka Bang, Yohanes 5 berapa? Yohanes 5, Yohanes berapa? 5 ayat 22, Apa? ya, di situ dikatakan, Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan
Bapa telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Oke, stop. Jadi Bapa Ya, sudah Ya, jangan main menyerahkan. gereja di sini, Bu. Loh, Di bukan sini, main gereja, kita baca ayat. Kita baca Iya, ayat. Loh, enggak. kan saya Ibu udah- katakan buka. Ibu udah buka baca tapi ngomong Yohanes sendiri. 5, bukan main gereja, kita main Alkitab. Iya, ini saya bacain. Iya, kita main Bapak. Alkitab loh. Kok iya, bacalah. Kan Ya aku gantian kami bicara. baca tuh Yohanes. Iya, Ibu ini. Yohanes 5. Nah, kamu ini ngomong terus. Loh, gantian. ngomong terus. Lah, kau bilang tadi aku main gereja, aku main Alkitab ini. Ya ini saya baca dulu. Ya, oke. Bapak tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu kepada anak. Sekarang ini saya tanya ke Ibu, yang menghakimi sekarang siapa? Yesus sekarang Yesus. yang menghakimi. Jadi Bapak Tuhan nganggur, Yesus Bapak Sang pensiun. Juru Selamat. Jadi Bapak pensiun. Bapak pensiun. Karena sudah diserahkan semua Iya, udah kepada anak. diserahin, udah diserahin. Bapak Gini pensiun. loh, gini. Jangan seperti keturunan ular beludak yang mengarang-arang sesuatu yang tidak ada tertulis. Itu tidak ada dikatakan Bapak pensiun, ya. Nah, terus Bapak ini kerjanya apa di surga? Loh, apa urusannya sama kamu? Ya kan saya Kamu tanya. siapa? Kena dia. Makanya kau saya katakan kamu jangan seperti keturunan ular beludak, ya. Yang ular beludak. Mu mengatakan Yang ular beludak itu, Bu, Bapak orang yang pensiun membaca tapi apa tidak enggak? ngerti. Kau tahu Bapak itu siapa? Kutanya dulu kau tahu Bapak itu siapa? Bapak itu yang menciptakan Yesus. Nah, itu kan gue jawab kan, Bapak yang menciptakan Yesus. Terus apa lagi? Iya, Terus berarti apa Yesus lagi? ciptaan Bapak. Jadi hanya Yesus yang diciptakan Bapak gitu. Ya semua manusia diciptakan mulai Ya, dari oke, Adam. Oke, kutanya, oke, Bapak menciptakan Yesus. Kutanya dulu kamu, di mana ayatnya Bapak menciptakan Yesus? Saya bacain. Dengar ya. Di mana? Ya, Wahyu 3:14 coba lu baca. Wahyu berapa? Wahyu 3:14. Tunggu. Wahyu 3. Ayat 14. Dan ayat berapa, Wahyu Bu? 3 Wahyu ayat 14. 3:14, 3 angka. Ya, 314. apa itu? Oke, Coba bacalah. bacalah. Iya, kau nggak punya Oh, Bible. sudah suruh buka. Dituliskan kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Nah, Apa di siapa sini? itu? Siapa itu permulaan ciptaan? Loh, kau yang nyuruh baca, kau yang jelaskan. Ya iya, itu permulaan ciptaan, berarti Yesus diciptakan oleh Bapa. Nggak ada Emang itu. ada di situ Yesus? Begitu, ada di situ itu Amin, tertulis siapa itu Yesus? Amin? Siapa itu Amin? Lah, kau yang ngasih tahu ayatnya sama aku. Kau Ya, yang harus Yesus jelaskan itu. siapa Amin. Bukan Amin Yang ngasih Rais, tahu ayat bukan. ini siapa? Ibu ini kok jadi begini sih, Ibu? Masih menciptakan, masih kok jadi menuangkan begini? manusia, Bu. Lama-lama saya Loh. lempar kelas ini, Bu. Firman dari Amin. Allah itu Amin. Loh, kau yang nyuruh buka ayat ini. Amin. Inilah firman dari Amin. Saksi setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Siapa itu permulaan ciptaan Allah? Siapa itu? Siapa itu Allah yang menciptakan di situ? Siapa? Kau yang buka ayat ini. Kenapa Ya, saya kan udah jadi kau jawab. bertanya sama aku? Saya udah Jelaskanlah jawab. sama aku. Iya. Jelaskanlah. Ya, saya jelaskan. Nanya. Ya, diam dulu. Saya jelaskan, tapi kau nggak mau mendengarkan. Kupingmu kau tutup, ketekmu kau buka lebar-lebar yang bau. Nah, aku dari tadi bertanya samamu, jelaskan aku bilang. Nah, kalau orang bertanya itu, yang bertanya itu buka ketek atau buka mulut? Ya ampun, dari tadi aku udah nanya sama kamu. Ya udah, Bu, ya diam Kalau dulu ya, nanya Bu. itu yang Kenapa sih kalau Bang kau Boli naikkan bertanya, begini hari? tunggu, Keluarin tunggu. gua. Capek ngomong Kalau kau berbulu. yang bertanya berarti yang kau buka ketekmu berarti ya? Iya, kata Ibu. Ah, Ini kan Ibu dengerin lah orang ngomong ya. berarti itu keturunan ular beludak dong. Kalau Iya, iya, ngomong iya, yang iya. buka keteknya. Ular beludak itu yang menuangkan anak orang. Iya, keturunan ular beludak itu.
Jadi di situ Bu, ada Allah yang menciptakan dan ada permulaan yang diciptakan, bukan Yesus yang menciptakan, Allah yang menciptakan. Jadi segala sesuatu itu diciptakan oleh Allah yang Maha Kuasa, termasuk manusia yang pernah ada di muka bumi, ciptaan Allah. Yesus itu manusia, berarti Yesus ciptaan. Gampang sekali toh. Kenapa kau menuhankan ciptaan? Tadi katanya Yesus Allah menciptakan Yesus. Yang aku tanya tadi di mana ayatnya Allah menciptakan Yesus, itu yang aku tanya. Yesus kan Nggak ada manusia, di sini Bu. jawabannya. Nggak ada jawabannya di situ. Itu amin siapa di situ, Bu? Lah, Firman udah dari kau yang Amin. suruh buka, kok aku pula tanya. Aku nggak Ya tahu saya siapa udah Amin. jawab Yesus, Kucluk. Loh, Amin itu Yesus. Dari mana? Yesus. Amin itu Yesus. Di mana tertulis Amin itu Yesus? Di sini nggak ada Amin itu Yesus, nggak ada. Nah, jadi yakin ya amin bukan Yesus. Aku nggak tahu. Lucu kamu. Kau Nggak yang tahu tapi suruh kau buka ayat. bantai, Bu. Lucu kau yang kasih ayat. Kenapa aku yang kau tanya? Lucu Ya saya kan? tapi saya jawab, tapi ibu membangkang. Loh, kok membangkang? Aku nggak membangkang loh. Oke, saya baca aku dua tanya, di jawabannya, mana dengerin. di situ ayatnya Allah menciptakan Yesus. Jawabannya, siapa itu amin? Baca di 2 Korintus 1 nomor 20. Firman dari Amin, berarti firman dari Allah maksudnya, Bang. Ya udahlah kalau begitu Bang ya. Ibu diam dulu ya, saya mau ngobrol sama Plo dulu, Bu. Ibu kayaknya nggak perempuan malas gua. Enggak. Tunggu, kau jangan Membela kayak iman gitu. itu, Bang. Tunggu, belum selesai kita. Tunggu. Nggak enak kok nggak selesai. Gantung. Waduh, gantung Bang Andi. Ibu, lama-lama saya lempar gantung. kelas Ibu malam-malam ini. Ngantuk saya. Astaga, gantung-gantungan. Iya, nggak boleh Gantung. gantung harus sampai keluar. Jangan Masa lari ibu- dulu. Poskan masa ibu dulu menolak- aku lagi gantung. Poskan dulu aku ya. Iya, Bu, dengerin. Yesus punya gantungan nggak, Bu? Yesus punya gantungan nggak? Jangan yang berbobot lah. Kau pernah lihat nggak? Iya. Iya, saya punya. Yesus punya. Yesus kan laki-laki, sama dengan punya saya. Nah, saya tanya, saya tanya, bijinya Yesus itu Tuhan ya, Bu? Iya. Bijinya Yesus Kau Tuhan Yesus nggak? rupanya. Kau Yesus rupanya. Sama, saya laki-laki, Yesus laki-laki. Iya, laki-laki ya. Saya tanya, nonotnya Yesus itu Tuhan nggak? Neneknya Yesus itu Tuhan. Tuhan atau Menurutmu? tidak? Menurutmu Tuhan atau gimana? bukan? Menurutmu gimana? Saya tanya ibu, Menurutmu Kucluk. gimana? Saya tanya ibu. Aku nggak tahu. Ya udah diam, kalau nggak Aku tahu banyak kenapa nanya nggak ngomong? Nggak tahu tapi ngomong. Lah, yang aku tahu itu Yesus saya tanya itu Plo Tuhan, dulu. bukan nonoknya. Lu diam dulu, Plo. Itu Yesus itu yang laki-laki ya, bilang Plo? nonoknya itu dengar yang bilang nonoknya itu Tuhan itu keturunan ular beluda itu. Keturunan ular beluda itu yang Plo. bilang itu. Yesus laki-laki ya, Plo? Iya. Laki-laki. Sekarang Lu diam dulu. Julis, turunkan dulu perempuan nih, males saya. Mau cium dulu. Turunin aja. Plo, itu Yesus laki-laki ya? Jangan biarkan saya sendirilah. Ya saya cuma sendiri juga ngomong sama kau. Naikin lah. Jangan Ngoceh, sembarang ngaco lah. dia, ngomong sendiri nggak nyambung. Dia nggak tahu tapi dia ngoceh. Nggak apa-apa, kasih kesempatan lah masing-masing. Ya nggak enak didengar lah, kayak knalpot bocor. Plo, Kalau saya Yesus sendiri kan Plo, kurang Yesus juga. Yesus dan Bapa itu sama atau beda, Plo? Sama orang bilang. Lo kok sama? Beda, Bro. Sama punya kuasa, sama-sama Tuhan, sama-sama Allah. Berarti 2 Tuhan. 3. Oh, 3 Tuhan. Ngomong dong dari tadi, kalau Tuhanmu 3 jadi kelar urusan. Iya. Tuhan Yesus, Tuhan Bapa, Tuhan Roh Kudus. Jadi 3 Tuhan. Ya, Ya udah. udah Ngomong puas, dong jujur, enak diskusinya 3 Tuhan. Selesai kan, kita nggak mau bantas itu iman kamu, Bro, kan gitu. Iya. Yang mana Tuhan yang paling sakti? Bapa, Putra atau Roh Kudus atau 3-tiganya sakti? Iya, 3-tiganya sakti. Apa kesaktian Yesus?
Abang kan udah baca Bible. Abang kan bisa baca di Bible. Iya, saya tahu kan Yesus itu kan kesaktiannya karena diberi kesaktian oleh Bapa. Kan gitu ya. Dia bermukjizat. Jadi menurut Polo ketiga-tiganya Tuhan. Iya. Halo. Lanjut dulu kita gantung tadi. Apa Jangan ini gantung ini? keputus-putus. Oke, biar aku baca ya. Apa Halo. dibaca ini Bu? Ini kenapa Tadi dinaikkan lagi ya? dengar ya. Tadi dibilang yang diurapi itu Kristus gitu ya. Bang Jul yang naikin. Mulai Bang yang Jul. dibahas Ini Bu, orang Jumat gila tadi. ini. Mulai yang Dari dibahas. dulu enggak. Malah saya. Oke, Terus ketek. Kapan yang diurapi Turunin itu? lah Bang. Saya sendiri kewalahan ntar Bang. Kemana? Kasih naik Pendre. Udahlah kasih naik lah. Dia ngoceh sendiri biar ada hiburan lah. Tuh ngomong-ngomong Yesus kapan diurapin tuh? Tadi dia ngomong Yesus diurapin tuh kapan diurapinya? Gimana Bang? Yesus kapan diurapinnya? Itu kan waktu 8 hari itu. Hah? Disunat itu kok diurapin? Pas Itu disunat. dia ini. Pas disunat sembari di Baptis. oh Pas maksudnya dibaptis. sembari sunat sembari diurapin gitu palanya. Iya betul. Hah? Iya. Di mana ayat astaga? Di mana ayat? Astagfirullahaladzim. Ya. Allah. Naikin lah Rasmin, aduh. Janganlah biarin saya Ya kasih naik lagi Rasmi. Biar dia diskusi sama Pelo. Topiknya Tuhan 1 atau 3 ya. Lu berdua ya. Iya. Iya. Kurang dari saya. Naikin dia. Udah Iya. Bang Jul diturunin ya. Jangan diturunin. Jadi diskusi antara Pelo sama Rasmi. Rasmi Tuhannya 1, Pelo Tuhannya 3. Yang mana yang benar coba? Coba tanya Pelo. Rasmi, mereka tidak percaya kalau Tuhan kita 3. Tuhan itu 3. ini otak-otak ke ular beludak nih. Kan kita sama. Kenapa kita disuruhnya berdebat? Ah Iya. ini. Kita jelasin. Kita jelasin. Tuhan kita 3 tapi 1 biar pada bingung mereka. Bagaimana Orang itu itu Anda tingginya pula tong kita yang cara ngomong Anda dibiarkan itu orang itu. sudah menunjukkan bahwa kalian itu punya agama adalah agama penipu. Nah, kok kita Anda yang mengatakan 3 tapi 1. Anda mengatakan 1 tapi 3. Ini agama penipu namanya. 1 ya 1, 3 ya 3. Tuhan Anda 1 atau 3? 3 dalam 1 Bang. Penipu itu namanya. 3 dalam 1, 1 dalam 3. Gimana ceritanya? Itu namanya Berarti Tuhan Anda itu maha 3 gitu. coklat keju memoksa. 3. Tuhan Anda maha 3. Bukan maha 1. 3 dalam 1 Bang. Salah. 3 dalam. Gimana ceritanya 3 dalam 1? Kayak Trisula gitu. Bentar Cuma biar aku yang jawab. Tuhan itu 1, Tuhan itu Suara lu Esa. feedback. Nah, Benerin dulu kalau suaranya Tuhan feedback. itu 1, yang mana di antara 3 ini yang Tuhan Anda? Yesus, Bapa atau Roh Kudus, yang mana? Tuhan itu Tuhan Yesus. Ya, Bapa Tuhan Yesus gimana? Sang Juru Selamat. Roh Kudus gimana? Itu Allah. Ih, Allah. melasa. Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus. Allah Allah itu Allah apa? Tritunggal. Allah itu Allah apa? Tritunggal. Allah itu Allah apa? Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Allah itu apa? Allah itu apa? Allah itu apa? Hmm, Allah itu hmm. yang menciptakan langit dan bumi dan seluruh isinya dan manusia juga dan Oke. malaikat-malaikat Di juga antara Allah yang 3 menciptakan. Tuhan saudara, yang mana yang menciptakan? Aku katakan tadi Tuhan itu 1, Tuhan Yesus. Di mana dia? Siapa di antara ketiga Tuhan Anda ini yang menciptakan? Loh,
Kan aku katakan tadi Tuhan itu satu, Tuhan itu Esa. Tuhan Tuhan Anda Yesus. satu, sementara terbukti ada Bapa, ada Yesus, ada Roh Kudus. Yang mana Itu- Anda katakan satu? Itu Allah, Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Loh, Putra, Allah Roh Allah Kudus. itu apa? Allah itu Allah sang pencipta langit Nah. dan bumi dan seluruh Nah. isinya dan Oke. juga manusia dan malaikat Oke. juga. Oke. Apakah pencipta ini Tuhan atau bukan? Bingung saya. Pertanyaannya apa? Ulang. Apakah, Apakah apa? Ulang-ulang. apakah Allah itu Tuhan atau bukan? Iya. Tuhan kan? Nah, apakah Tuhan ada 3 atau ada 1? 3 dalam 1 makanya saya bilang tadi. Bagaimana Ah, ceritanya 3 dalam 1? Maksudnya apa? Enggak pernah dikatakan Tuhan menciptakan langit dan bumi, tetapi Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, berarti Allah ini apa? Tuhan atau bukan? Loh. Gini loh, apa yang tertulis itu aja kau ikuti. Iya, Jangan Allah kau ini seperti Tuhan atau keturunan ulat bukan? beludak mengarang-ngarang. Allah Kau yang ini suka Tuhan atau ngarang-ngarang, itu bukan? iblis itu biasanya itu. Iblis yang biasanya ngarang-ngarang. Allah ini Tertulis Tuhan atau Allah bukan? menciptakan langit dan bumi. Nah, Ya. itu yang menciptakan Allah- itu Tuhan atau bukan? Loh, kan sudah dikatakan Allah yang Iya, menciptakan langit Allah dan itu bumi. Tuhan atau bukan? Kalau Tuhan. menurut kata Yesus, aku dan Bapa adalah satu. Bapak Itu lagi. satu. Belum selesai Allah, Bapak lagi. Muncul lagi nanti apa? Roh Kudus. Sudah Roh Kudus, muncul lagi Yesus. Nah, sampai sebelah Yesus lagi, muncul lagi Kristus. Habis itu Mesias lagi. Ya mana Tuhan Anda banyak kali. Muncul lagi nanti roh bertanduk 7 bermata Bang, semua 7. berdoa. Loh. Tuhan itu adalah roh. Yesus itu adalah daging. Yang mana Tuhan Anda ini? Banyak kali Tuhan Anda. Makanya kita Loh, dari tadi saya katakan Tuhan itu satu, bukan Ah. banyak. Tuhan itu Tuhan satu. satu, Tuhan itu oke. satu, Juma. Tuhan itu satu. Dengar, Yang mana? Tuhan Yang itu mana yang satu itu? Juma. Oi, Juma. Tuhan itu satu, Oke, yaitu satu. Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus. Udah. Satu Tuhan Yesus. Ya. Kalau Tuhan Bapa, Nggak ada dikatakan pernah Tuhan Bapa, tetapi Tuhan Allah. Tuhan Allah itu ialah Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu adalah anak Allah yang menjadi manusia. apa ini? Kok Apa Ramupukada teh? Atau mana susito otomasaki? Apa musanga? Juma, Mama anak Allah menjadi anak Allah lagi. Ya. Yang mana Bapak? Bapak, Tuhan Bapak, Tuhan Anak, Tuhan burung merpati, Tuhan senior, Tuhan keturunan junior. ular beludak Solo. biasanya ngarang-ngarang. Ini Nggak ada- keturunan nggak ada ular beludak itu dikatakan. Anda. Di mana Ular aku beludak tanya- itu aku Anda. tanya dulu kau, Tuhanku aku tanya dulu ada kau, di mana Tuhan satu. Bapa itu ayatnya? Rupa-rupa bentuknya. Di mana ceritanya Tuhan Anda satu tapi rupa-rupa bentuknya? Kalau Tuhan Anda itu satu, berarti rupanya cuma satu. Nggak ada gunanya. Ini Ngomong nggak Tuhanku tahu, keturunan ada ular beludak satu, kau. rupanya ada 3. Mana ceritanya? Yang ular beludak itu Di mana ada. ayatnya Tuhan Bapa? Kutanya kau, di mana ayatnya ada Tuhan Bapa? Jadi Bapak bukan Di Tuhan. mana ayatnya? Jadi Tuhan, jadi Bapak ini bukan Tuhan. Loh, di mana aku tanya dulu kau, Saya di mana tanya, ayatnya jadi ada Bapak Tuhan ini Bapa? bukan Tuhan. Makanya Bapak kau ini bisa bukan Tuhan. mengatakan itu. Hello, hello. Di mana ayatnya Tuhan Bapa ada? Makanya kau bisa keluar dari Saya mulutmu Tuhan tanya Bapa. kepada saudara, Aku tanya kau apakah Bapak katakan ini Tuhan bukan Bapa. Di mana Tuhan? ayatnya Tuhan Bapa? Saya tanya, Di mana apakah ayatnya Bapak Tuhan ini Bapa? bukan Tuhan? Di mana ayatnya Tuhan Bapa? Tertulis Tuhan Bapa di mana ayatnya? Oke, saya tanya, apakah Tuhan ini Loh, bukan Belum Bapak? lagi kau jawab dulu. Saya, Dulu. hei, Tadi kau katakan Tuhan Bapa. Di mana ayatnya Tuhan Bapa itu tertulis? jadi Kau tadi Bapak ini katakan apa? Tuhan Bapa. Jadi Bapak ini Aku apa? tanya kau, di mana tertulis ayatnya Tuhan Bapa?
Banyak. Kan kau yang keluar dari Banyak. mulutmu itu Tuhan Bapa, di mana ayatnya Banyak. tertulis Tuhan Bapa. Banyak. Berarti kau ngarang kan? Kau ngarang. Banyak. Banyak sekali dalam kitab saudara. Si mau Yohanes menangis. 20:17 Bu, baca Bu. Itu dia ngoceh kayaknya, saya mute tuh, nggak tahu saya mute. Dia ngoceh. Dia biar dicoba-coba kayaknya. Oke. Jadi di dalam 1 Korintus 8 nomor 6, dengarkan baik-baik. Namun bagi kita hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Bapa. Anda tidak mengerti, saya ulang lagi. Namun bagi kita ada satu Tuhan, yaitu Bapa. Nah, ngerti ndak kalau gitu? Ngerti ndak? Artinya, Pak. Nah, ndak ngerti juga, saya ulang lagi. Ya. Namun bagi kita hanya ada satu Bapa, ada satu Tuhan, yaitu Bapa. Nah, ngerti belum? Belum ngerti? Belum. Ngerti bang, ngerti bang. Ya, Ngerti. Gitu. Ini Rasmi ini mulutnya aja yang kayak cencorang ngomong, otak nggak pakai, bicara ngocek sana sini. Di dalam kitab saudara, semua kata Allah itu adalah Theos. Theos itu artinya Tuhan. Berarti ketika ada kata Allah, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Ibu Bumbung, itu berarti merujuk kepada Tuhan. Kucluk. Semua kata Allah di dalam Bible itu adalah Tuhan. Kenapa? Karena di situ adalah kata Theos. Theos ini bahasa Yunani artinya apa? Theos artinya apa? Theos artinya apa? Theos artinya bom. Theos artinya Tuhan. Berarti kalau Allah Bapa artinya Tuhan Bapa. Dasar pemakan sagu mentah. Nggak ada yang salah bang. Nggak ada yang debat di situ. Nggak ada yang debat di situ. Dia tadi katanya tidak ada Bapa disebut Tuhan. Kuculuk. Allah Bapa, kata Allah di situ bahasa Yunaninya Theos. Theos bahasa Indonesianya Tuhan. Kata Allah itu dicuri dari Al-Quran oleh kalian. Ngerti? Rasmi. Oh, Rasmi. Oh yeah. Iko cebo. Saya ikut juga Tuhan. Kuat aja boleh pakai kali. Kira-kira Rasmi sama boleh kabar Rasmi? Iya, Rasmi Nggak ini. bisa buka mute dia, nggak bisa buka mute. Kayaknya ngoceh terus dia tuh. Rasmi ini orang sakit kepala. Nah, Nih, Tuhan gitu. Bapaknya tertulis cuma di mana Theosnya tertulis. Oke. 1 Korintus 8 nomor 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah. Allah dalam bahasa Yunaninya apa di sini seharusnya? Tunggu dulu, belum dapat. Tunggu. 1 Korintus berapa? 1 Korintus berapa? 8 nomor 6. Baru mau cari. Nomor 6. Yalah, kau Ya, kan udah kau ikut-ikutan udah kau nomor dia. hafal kian. Udah kau hafal kian untuk apa? Menghujat. Kok menghujat pula? Atau Kok atau pula? hanya aku yang Dasar. hanya 1 Korintus 8 ayat 6. Ya, nomor 6. Atau hanya aku dan Barnabas sajakah yang tidak mempunyai hak itu? Mama 1 Korintus 8 nomor 6. Sama sih. Ya. Tunggu, saya buka dulu bang. Tunggu. Lah, kau yang mananya kau baca, bro? 1 Korintus 8 nomor 6, bro. Ya udah itu, atau hanya aku dan Barnabas sajakah yang tidak mempunyai hak. Tunggu bang. Kan ngarang-ngarang kau kan? Ngarang-ngarang kau. 1 Korintus 8 nomor 6 Bu. Ibu baca majalah ya? Iya, 1 Korintus 8 ya, ini ayat 6 yang aku buka. Saja. Coba baca. Namun bagi kita
Ya, Nah, Ada satu Allah saja. nah yaitu itu Bapa, baru yang betul. daripadanya berasal segala oh, enggak itu bunyinya. 1 Korintus 8 ayat 6. Atau hanya aku dan Barnabas saja yang tidak mempunyai hak untuk dibebaskan dari Gimana itu, dari Flo? Gimana itu Bu pekerjaan Rasmi, Flo? tangan? Aduh, Tuhan Yesus Mengada-ngada kalian, Pak. Mengada-ngada kalian. Rasmi. 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu yang untuk Dia kita hidup. Dan Enggak satu Tuhan, Oi, dan enggak satu Tuhan saja, yaitu Yesus. Biar dia berantem dia. Ayo, tutup dulu kamera. 8 ayat 6 bukan Ayo, itu Sugi, tutup intinya. kamera. Ya. 1 Korintus 8 ayat 6. Kau bukalah. Kau bikin malu kita aja. Kau buka kita sudah. Oh, ini. Namun bagi kita Ayo, hanya Sugi, ada tutup satu kamera. Allah saja, yaitu Bapa Ustaz yang Sugi, tutup dulu, Ustaz Sugi. berasal segala sesuatu dan yang Kau itu Dia Bu kita Rasmi hidup udah salah dari ngotot satu pula. Tuhan saja, yaitu Yesus. Loh, kau Rasmi, lah bacanya, bisa baca nggak kau ini? Ini yang Nah, kita hanya satu Allah saja, yaitu yang Bapa. saya tanya di sini Yang kata daripadanya- Allah. Yang Ya, kata Allah. daripadanya berasal segala sesuatu. Yang saya untuk tanya Dia kata kita hidup. Allah ini. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus. Yesus Kristus. Yang saya tanya kata Allah di situ apa? Bahasa Yunaninya apa? Yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan karena Dia kita hidup. Yang Karena saya Yesus. tanya, namun Yang bagi karena kita Yesus hanya kita ada hidup, satu bukan Allah. Allah. Satu Allah ini apa? Allah di sini Terbukalah bahasa pikiran Yunaninya kalian. apa? Baca sampai bawah. Terbukalah pikiran kalian. Saya tanya kata Allah ini dalam bahasa Yunani apa? Loh, Saya nggak di belajar. situ sambungannya dan satu Tuhan saja, Yang yaitu saya Yesus tanya Kristus. kata Allah di sini dalam bahasa Yunani aslinya di dalam kitab asli kalian itu apa? Saya nggak belajar bahasa Kenapa Yunani. kau bahas bahasa Yunani? Ya, Sementara Yesus itu pakai bahasa Ibrani. Ya, Pak, Kenapa kau Ibrani. bahas Ya, naik bahasa Ibraninya Yunani? apa? Ibraninya apa di sini? Kata Allah ini Ibraninya apa? Ibraninya apa? Sini. Ngapain kau bahas ada bahasa Indonesia? Kan sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, Juma. Itulah makanya saya katakan Baca sampai ke hanya bawah. ada satu kata buat agama Kristen itu, kebohongan. Lah, yang berbohong di situ dikatakan satu Allah dan ada satu Tuhan, Tuhan Saya Yesus. tanya bahasa Yunani kata Allah yang berbohong harusnya itu di sini kamu. apa? Saya tanya dalam bahasa Yunani kitab saudara ini di situ kata apa yang muncul di situ? Ada saja kau lari ke Yunani kau pula. Kan Kau udah jangan aku bilang Yunani, sama kau Bu, Indonesia. hanya ada satu kata Kau buat Yunani Kristen. ke Indonesia. Kebohongan. Agamamu itu agama bohong. Agama Kau menutupi tipu-tipu. kebohonganmu, lari kau ke bahasa Yunani. Lari Agama kau. tipu, agama tipu-tipu. Pakai bahasa Indonesia aja. Agama Pakai tipu-tipu. bahasa Indonesia. Ini kitabmu ditulis dalam bahasa apa pertama kali? Bahasa Ibrani. Ya, Nah, Yunani. yang dituliskan dalam bahasa Ibrani itu kitabnya orang Yahudi. Anda bukan Yahudi, Anda Kristen. Saya tanya, kitabmu pertama kali dituliskan dalam bahasa apa? Juma kalau begitu masalahnya kau pun bukan orang Arab kau Juma. Ya? Satu kata buat agama saudara, Satu kebohongan. kata buatmu Juma, satu kata buatmu yang kau bilang itu tak ada yang betul. Itu bukan satu kata itu, Badul. Itu banyak kata. Lah kau pun bukan satu kata tadi, itu banyak kata kau bilang tadi. Satu kata untuk Kristen, kebohongan. Iya, iya,
Loh, ini dalam bahasa Yunani di sini Theos. Udah gini. Theos Satu kata, kalau satu kata diterjemahkan, buat Theos Oh, kalau cuma diterjemahkan satu ke dalam kata buat bahasa di Indonesia penghujat. artinya Tuhan. Artinya di Satu sini kata buat yang mujuma, harusnya penghujat. diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia bunyinya begini. Namun bagi kita hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Bapa. Yang daripadanya Yesus berasal Kristus, segala jauh sesuatu dari yang untuk dia kita hidup. Dan Baca sampai satu di bawah, Tuhan Juma. saja, yaitu Yesus Kristus. Yang olehnya Iya. segala sesuatu telah dijadikan. Begitu baru betul. Dasar penipu agamanya. Ini bukan Allah di sini. Jadi Tuhan kamu itu 3, bukan 1. Kristen itu Tuhanmu ada 3. Bapa adalah Tuhan. Yesus juga Tuhan. Burung merpati juga Tuhan. Jadi Tuhanmu 3. Betul? Dari Bro? tadi udah aku bilang samamu Juma, Tuhan Bro? itu satu. Bro, Dan di sini Tuhanmu pun ada sudah berapa, kau Bro? baca ayatnya. Lo? Udah kau baca ayatnya Juma, dan satu Tuhan saja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya, terus Dari tadi Bapak aku ini bilang apa? gitu juga Juma. Bapak ini apa? Tuhan itu satu, yaitu Bapak Tuhan ini Yesus. apa? Udah kau baca ini ayatnya jelas. Kalau Bapak itu Jelas apa? sudah kau baca ayatnya. Bebal sekali nih wanita pemakan babi. Bebal sekali. Tadi buka ayatnya Juma. Juma Bahlul. tadi buka ayatnya. Satu Bahlul. Korintus ayat 6 kau Betina bilang. Bahlul tak berakal. Nah, Ini 1 Korintus 8 nomor 6. Kata Theos di situ Tuhan, kuclu. Jadi artinya sebenarnya adalah namun bagi kita hanya ada satu Tuhan saja, yaitu 1 Bapa. Korintus 8 ayat 6, biar aku baca Juma ya, biar aku baca ya. Ya, bacalah kuclu. Namun bagi kita Gepeng. hanya ada satu Allah saja. Bukan yaitu Allah di situ. Haram yang jadah bukan daripadanya Allah di berasal situ. segala sesuatu dan Haram untuk dia jadah. kita hidup. Manusia Dan laknat. satu Di Tuhan situ bukan saja. Allah, di situ Dan Tuhan. satu Tuhan saja, Dasar yaitu Tuhan agama Yesus kebohongan. Kristus. Agama gepeng, ampun. agama penipu, agama penjajah. Di situ bukan Allah, di situ Tuhan. Otakmu sudah panuan kah? Ini artinya yang sebenarnya adalah, namun bagi kita hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Itu terjemahan yang sesungguhnya. Kucluk, penipu, bangsat, agama laknat. La haula wala quwata illa billah. Agama setan, ajaran setan, ajaran Kau setan. Juma itu yang Ajaran diajarkan Allah setan, Muhammad kan? ajaran setan. Itulah nabi-nabi palsu Juma akan untuk terlihat menyesatkan dari manusia. perbuatannya. Kitabnya diputar-putar kemana-mana demi untuk menyesatkan manusia. Jelas-jelas di situ Theos, bukan Palsu, Allah Bang. di situ. Palsu Theos itu, di situ. tahu kau Juma? Theos artinya apa? Rasmi. Nabi-nabi Rasmi. palsu itu akan Rasmi, terlihat Theos itu dari artinya apa? perbuatan. Rasmi pemakan babi. Theos itu artinya apa? Tuhan. Ya Tuhan, lebih pintar flow daripada kau Rasmi. Makanya jangan kau pakai terong. Rasmi, Nabi-nabi palsu Rasmi. terlihat dari perbuatan. Rasmi, di situ Theos. Theos akan itu terlihat artinya dari apa? Theos itu artinya terong. Itu akan terlihat. Terong lagi. Theos itu artinya Tuhan Rasmi. Jangan kau gila terus. Kau itu sudah betina gila pula kau. Jangan menyerang pribadi, Bang. Gila, dasar Bahlul, kuclu. Palsu kau. Lah kau yang palsu ini di sini Theos. Theos itu artinya Tuhan, tante. Dari tadi aku cuma kau itu ngomong Rasmi, kau itu perempuan palsu. Rasmi. Rasmi, kau itu perempuan. itu Pakailah itu otakmu sekali-kali, Rasmi. Rasmi, Rasmi. Ini kitabmu dalam bahasa Yunani. Dalam bahasa Yunani di situ tertulis Theos.
kalau agamamu bukan agama kebohongan, Iya. maka dia tidak menggunakan kata Allah, tapi yang digunakan adalah Tuhan. Yang kita bahas Namun bagi kita hanya ada satu kitabnya bahasa Tuhan, Indonesia, jangan lari kau ke yaitu Yunani. Bapa. Berarti yang Tuhan itu Indonesia. Bapa. Yesus hanya disebut sebagai Tuhan. Tahu. Oke, Tuhan Yesus, Tuhan Paulus, Tuhan Markus, Tuhan Bom-Bom. Itu. Jadi Yesus itu bukan Tuhan, tapi Tuhan. Yang Tuhan itu Bapa. Nah sekarang saya Mana ada tanya, Tuhan Paulus mengarang-arang kau? siapa yang bilang Tuhan Paulus, Kuclo? Saya bilang Tuhan Paulus, Tuhan Bom-Bom, Tuhan Lukas, oke, Tuhan Markus. Itu resmi. Kebalik bang, kebalik. Ibu Rasmi, ini Tuhan, kalau Bomber nyonya. Oh gitu. Kebalik. Oh Tuhan Rasmi. Nanti rombok. Rombok. Sudah mekot matindo sola kan de bobo sola pekan le. Jadi Rasmi dengarkan ya, Ibu Rasmi yang baik hati dengarkan. Baik hati, yang jelek hati tapi cantik rupa dengarkan. Namun bagi kita hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja yaitu Yesus Kristus. Oke? Jadi kalau kamu menganggap Yesus itu Tuhan dan kamu juga menganggap bahwa Bapa itu juga adalah Theos dan burung merpati juga itu adalah Theos, berarti Tuhanmu ada 3. Gak usah kau malu-malu akui. Oke? Plobamor aku mengakui kalau Tuhannya 3. Situ sosokan, Tuhanku 1, hanya Yesus. Kalau Bapa adalah Allah. Dasar penipen. Tuhan Tertulis seperti itu, Juma. Seperti itu yang tertulis. Kenapa kau yang mengubah-ubahnya? Loh, yang tertulis pertama kali bahasa Yunani sudah tertulis kayak begitu. Kenapa agamamu merubah-rubahnya? Sekarang gini loh, aku nggak tahu bahasa Yunani, yang kita bahas bahasa Indonesia. Kok pandean kau bahasa Yunani? Loh, asal kitabmu itu bahasa Yunani, Tante. Bu, tidak ada bahasa Yunani, bahasa Ibrani, bro. Nenekmu kiper. Bahasa Ibrani itu kitabnya orang Yahudi. Dasar penipu, mulai lagi. Kau Juma, sudah salah, mulai lagi nipu. buka dulu di Kejadian. Allah Kejadian itu memberikan kitabnya orang Yahudi. Allah Tante. Juma, Itu bukan Allah kitabmu. menyuruh Musa menulis firman-Nya. Itu Allah bukan menyuruh kitabmu. Musa. Tante, sadar kau, Tante. Itu kitab Kejadian, kitabnya orang Yahudi, bukan kitabnya orang Vatikan. Dasar mau lagi nyamar-nyamar di sini. Lah, Juma, ini kitab ini, Juma di Alkitab ini ada Musa, di dalamnya ada Musa. Itu kitabnya orang Ada Yahudi, Kejadian, bahasa ada Ulangan, Ibrani. ada Bilangan. Kitabmu itu bahasa Yunani. Jadi kamu yang ngatur Juma ya kan? Bukan saya ngatur kan? Itu faktanya memang Jadi begitu. kamu yang ngatur. Kucluk. Kalau kok punya ngatur. Udah bilang aja lah kau mau jadi Tuhan, Juma. Bilang aja lah kau mau jadi Tuhan. Makanya kau atur semua. Itu kan kitabnya Kejadian Keluaran. Sebenarnya bukan Keluaran, itu salah terjemahan. Shemot itu nama-nama. Shem itu nama. Shemot nama-nama. Bukan Keluaran, salah itu. Mampus. Inilah namanya orang beragama, asal terima saja. Istirahat dulu. Bang Dokter Akal, saya mau kerja besok kok. Iya belum. Omelin dulu Itu Ibu Rasmi ikat dulu di pohon dia. Jangan biarkan berkeliaran di sini, ikat di Nanti saya pohon. bungkus dia. Nanti saya bungkus. Saudara. Ya, makasih ya, Bro. Makasih ya. Juma,
Juma, Ya. oi Juma. Tadi kau bilang yang diurapi. Nabi-nabi juga diurapi. Apakah itu Tuhan kau bilang? Iya kan? Oh, sini pernah anaknya. Besarin Bang Billy. Julius. Ya, besarin dulu. Aku nggak bukan kos. Ya. Intinya agamamu itu agama kebohongan. Itu kitabnya lihat ya, orang. ini. Nah, tuh. Pak Ele Shemot. Shemot nih. Nah, inilah nama para anak-anak. Jadi Shemot itu nama-nama. Kenapa jadi keluaran? Nah, itu aku bilang kan kebohongan. Itu aku bilang dari awal kan. Ya kan? Semoga datang besok. Coba tanya Bu Rasmi. Bu Rasmi, ada hubungan apa Anda dengan bom-bom? Hubungan apa maumu? Iya tahu. Iya tahu. Kebohongan kan? Kitabnya orang dirubah-rubah. Shemot diganti keluaran. Kasihan. Keluaran itu Musa. Siapa bilang bom-bom? Keluaran itu Musa. Yang bilang bom-bom siapa? Tadi tuh kau bilang yang diurapi banyak nabi yang diurapi. Apakah itu Kristus kau bilang? Apa sih? Ya. Kristus itu Bapa mengutus anaknya. Itu namanya Tuhan Yesus Kristus. Tetapi semua nabi-nabi dan semua raja-raja memang diurapi dan Yesus juga diurapi, tetapi nabi-nabi itu tidak dikatakan, tidak ada ayatnya yang mengatakan kalau Bapa mengutus anaknya kepada nabi-nabi itu, tetapi ayatnya yang mengatakan, dengar dulu Jum dengar. Bu Rasmi. Allah Bapa mengatakan Bapa telah mengutus anaknya yang tunggal itu hanya ditujukan kepada Yesus. Hanya ditujukan kepada Yesus ya Jum. Anda bangun pergi ke pasar beli tawas. Beli batu tawas, Anda rendam, begitu encer tawasnya, tolong Anda minum 2 gelas selama 3 hari berturut-turut. Ya. Itu ajaran keturunan. Itu ajaran keturunan Belanda itu kan. Setelah Anda minum batu tawas yang diencerkan, otak Anda bisa sedikit berfungsi. Ajaran Nabi palsu itu kan. Ajaran Nabi palsu itu kan, Jum. Oh, Jumah. Ajaran Nabi palsu itu Jadi kan. besok jangan lupa ke pasar beli batu tawas, encerkan, rendam pakai air, airnya Anda minum 3 kali sehari. Pembahasan, Jum. Kenapa kau larikan pembahasan? Karena Anda tidak waras, oke? Anda tidak layak. Parah. Anda nggak layak berdiskusi. Loh, kenapa nggak layak? Dari tadi kau yang maki-maki aku sopan santun kok. Bang Zuma, mendingan mana sama Darmi? Wah, ini mah bukan apa-apanya, Bu Darmi lebih hebat. Ini ibu ini selalu pakai terong ini. Pakai apa kau bilang? Makan pakai terong. Makanya otaknya lemot. Terongmu kan? Iya, mau kupakai terongmu. Rasmi birahi. Turun. Aku Rasmi turun. birahi. Woi, birahi, woi. Mau dipanggang kok, mau dipanggang, mau kucincang. Tahu kau mau kucincang, mau kuku kasih asam sama daliman, enak tahu kau. Aduh, Julius kick saya, Julius. Nggak tahan saya. Tangkap terongnya cuma. Aduh, benar-benar cabul ibu ini, ya Allah ya Karim. Ketagihan dengan terong. Mana terongmu Juma? Biar aku masak, aku panggang, aku kasih asam sama daliman, enak itu. Astaga, parah kamu. Aduh, Julius.
Ini orang sakit dari mana bawa ke sini? Ya, dia Udah. suka makan. Dia suka mainin terong. Bu, udah berapa lama? aja lu. Terong aja yang satu itu sini tak panggang sini. Udah berapa lama nggak kena terong? Tapi Dia penjual terong di pasar. kenapa lah kau peluk-peluk pendeta itu? Aku nampak aku di TikTok itu cuma tujuannya itu Baru apa mau lah kau keluar makan peluk-peluk dulu, pendeta lapar. itu? Padahal kau maki-maki kaminya terus, maki-maki pendetanya kau terus. Mana ada aku maki-maki pendeta? Dasar manusia terong. Apa sih? Mana ada Kayak maki-maki? Kayak si Judas Iskariot nampak aku kalian berpeluk-pelukan, bercium-ciuman. Kalian itu Tetapi nyembah saling Yudas. menjatuhkan. Tetapi Hina-hina saling Yudas, menjatuhkan. tapi itu Tuhan Anda nyembah Yudas kok tiap hari. Hina Yudas, Anda tapi nyembah Yudas. Lah, Anda nyembah Yudas. yang terkutuk siapa? Yudas atau Yesus? Kau yang terkutuk. Masa. Yang terkutuk itu Yudas. Orang kan kau dia dari tadi makan perkataanmu suap. jahat kok, berarti kau terkutuk juga lah Juma. Dari tadi kan perkataanmu maki-maki aku. Berarti kau terkutuk lah. Bukan maki-maki itu. Kalau Kau saya maki-maki katakan, aku lah kau dari tadi kalau apa kau saya bilangin. mengatakan ente itu bahlul, ya memang bahlul Nah, enggak, itu ente. tadi kau bilang. Kau bilang tadi bangsat, kau bilang. Ya memang Nah, Anda berarti bangsat. terkutuk kamu. Anda itu terkutuk bangsat kamu. memang. Nah, iya, Anda itu terkutuk bangsat. kamu, kau katain aku gitu. Masa Anda mengatakan Tuhan itu menjadi manusia? Itu bangsat Berarti kau namanya. jahat. Berarti kau jahat Juma. Orang jahat itu kan terkutuk. Berarti kau terkutuk. Nah, dia yang maki-maki saya terkutuk. Tuhannya di atas tiang salib terkutuk. Ada lucunya juga Ibu Rasmini. Selain tidak waras, lucu juga.